Apa Tapi kata kami orang tidak Islam? pernah. Apa orang Islam bilang apa? Pernah orang Islam bilang Allah bisa jadi apa saja? Kami tidak pernah buat macam lain. Nggak ada urusan. Nggak usah kau bilang nggak pernah. Itu room edis membahas agama kami, menghina agama kami. Kalau kau sakit hati dengan tanya jawab, jangan room saya yang kau suruh berhenti. Kau suruh room Kristen dulu berhenti. Aku ada karena ada room Kristen, tahu? Aku ini ada. Pertanyaanku muncul karena orang Kristen yang membuat pernyataan, Tuhanku bisa jadi apa saja. Tuhanmu nggak kuasa, nggak bisa jadi apa saja. Ditanya balik, Tuhanku bisa nggak jadi anjing. Respect lah, sakit hati lo aku. Lucu. Kami ini sangat menghargai agama Islam, Kak. Kami juga Sangat menghargai agama kalian kok, dengan cara kami tidak mengganggu kalian. Emang saya pernah ganggu kalian? Saya cuma bertanya doang kok. Iya, begini cara mengganggu kami. Loh, kalian terganggu dengan pertanyaan ini? Iya, terganggu sekali, Kak. Serius. Ya udah, kalau gitu jangan kalian bilang lagi depan kami Tuhan kalian bisa jadi apa saja. Jangan promosikan lagi agama Yang kalian kepada bilang kami. siapa? Yang bilang itu cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Marah pula nanti dia dikutuknya aku. Makanya aku tanya sama kalian, kira-kira bisa nggak Firman jadi anjing? Kalau nggak, aku nggak perlu lagi lempar. Aku lempar aja nanti. Iya, nggak salah lempar. Nggak usah lah. Iya, nggak bisa lah. Kalau digigit anjing nggak dilempar. Memangnya kami apa? Kalau digigit anjing, digigit kaki kirimu, dikasih gigi yang kanan gitu. Kami bukan oten. Nggak ada ceritanya kami itu kalau digigit kaki kiri, kasih kaki kanan sama anjing. Kami boleh ngelempar anjingnya, boleh kami pukul kalau kami mau diapa-apain. Nah, silakan kau jawab aja. Menurut kau bisa nggak dalam agamamu Firman menjadi anjing kira-kira? Menurut aku enggak. Nggak bisa. Nggak Wah, bisa. berarti terbatas dia ya. Nggak punya kemampuan dia kalau jadi anjing. Oh, Menurutmu? lah, bukan menurutku. Kalau menurutku jangankan ini ya, Tuhanku itu bisa, Tuhanku ya, kalau kita bisa bicara tentang Tuhanku nih, Tuhanku itu adalah Tuhan yang laisa kamislihi syai'un, artinya tidak semisal dengan makhluk manapun. Allah itu bisa menjadi apapun yang dia kehendaki. Masalahnya dia tidak pernah berkehendak menjadi makhluk. Makanya dia bilang, aku tidak setara dengan makhluk. Makanya Allah tidak akan pernah mau menjadi makhluk, karena itu sebuah penistaan kepada Allah. Kalau Tuhan kalian kan dalam Yohanes pasal 1 nomor 14 kan jadi daging. Anjing kan punya daging, karena ada lagunya kan, makan anjing Iya kan, pakai sayur Allah kan kol.
Allah kan nggak ada mujizat yang dibuatnya sama manusia kan nggak ada, makanya nggak. Ngapain Tuhan saya pakai mukjizat? Tuhan saya itu memberikan mukjizat kepada Nabi. Dia pemilik mukjizat. Ngapain dia bermukjizat? Emangnya Tuhanku itu Tuhan yang datang ke dunia? Emang Aku Nabi Tuhan kirim berapa? Nabinya berapa? 20. Kok kemana-mana kau pertanyaan kau ini? Yang satu belum selesai ku jawab, kau udah nanya yang lain. Selesaikan dulu tentang bermukjizat kepada Tuhan. Enggak, aku nanya Selesaikan dulu. nanti. Inilah kau dari tadi apa yang mau kau jawab? Kau bertanya udah 3 kali. Ini aja belum kau jawab dari tadi ya. Kau Kan ini Nabi terakhir kan Muhammad, ya kan? Betul nggak? Ya, Nabi Muhammad betul. kan Nabi terakhir. Jadi Nabi Isa nanti nggak turun lagi ya? Nggak lahir lagi nanti Nabi Isa turun lagi tapi tidak membawa risalah kenabian. Statusnya memang tetap Nabi. Nabi Ibrahim pun sampai sekarang tetap Nabi. Tapi dia datang Berarti tidak jelas lagi dong membawa Nabi Isa lah ajaran. yang terakhir gitulah ya, nggak Nabi Muhammad. Nabi lah ya. Muhammad yang terakhir, bodoh. Tapi kok lahir nanti Nabi Isa? Cemananya? Iya, dia kan bukan membawa risalah kenabian. Nabi itu kan artinya pembawa kabar. Dia lagi tidak membawa kabar nanti. Dia Jadi hanya ngapain membunuh nanti kau. Nabi Isa itu ngapain Membunuh dia turun? kau, membunuh Diutus. pemakan babi kata Yesaya, membunuh pemakan babi. Nanti Dalam Nabi kitab Isa Al-Qur'an, ngapain? diam dulu kau, ku jawab ini lo oten nih, udahlah nggak tahu bertanya dijawab nggak pula mau dengarkan, pantas kalian Kristen. Dengar. Nabi Isa di dalam hadis kami itu membunuh makananmu, menghancurkan makananmu, hama yang kau makan itu dihabisi nanti, mematahkan salib. Ya, karena salib itu kan simbol kutuk. Maka dipatahkan sama Nabi Isa dan membunuh Dajjal. Ternyata Dajjal itu Tuhan kalian. Satu. Yang kedua, kalau dalam kitab Yesaya itu justru pemakan babinya yang dihancurkan Tuhan. Nah, kalian lah yang dihabisi sama yang di Yesus. Kalau Yesus itu dia menghancurkan kalian, menampar-nampar kalian. Matius pasal 7 nomor 21. Enyahlah kalian daripadaku pembuat kejahatan. Nah, itu kalian lah tuh, dibunuh kalian dengan hawa nafasnya. Hah, katanya kan mati kalian semua. Tapi kalau itu Bible. Tapi kalau di hadis, Nabi Isa itu membunuh babi, menghancurkan babi dan mematahkan salib. Beda dengan di Yesaya. Kalau Yesaya pemakan babinya yang dibunuh kalian. Oh, berarti Nabi Isa akan diutus Allah gitu. Bukan diutus mengantarkan risalah Nggak, kenabian, aku jawab, tapi aku- dia dihadirkan aku bertanya, jawab kembali. dulu. Aku bertanya Ini udah ini, ku jawab dulu. jawab. Kau dari tadi Nabi Isa. ngapain? Nabi Isa ini diutus Allah nggak gitu? Dulu udah diutus dia ke orang Yahudi, Dulu? ditombak. Katanya kan kata Kristen ditombak, kalau kami enggak. Dulu kok Dulu dia pernah diutus. Dulu lah waktu dia pernah diutus ditolak. Oh, ditolak ya. Ya ditolak, jangan kan Nabi Isa Tuhan kau jadi tombak. Kalau Nabi Isa ditolak, Tuhan kau ditombak. Karena Beda. Muhammad mungkin nggak mau ya jadi dia yang Kok kau pula yang bilang Nabi Muhammad yang nggak mau apa lah kau ini. Inilah oten ini. Udahlah, gini aja, diam dulu kau biar aku yang bertausiah. Gini ya. Nabi Isa dengan Yesus itu beda level. Yesus dalam perspektif Bible dia ditombak, bukan cuma ditolak dan ditombak, ditelanjangi, buka celananya, dan dipermalukan dan dihina dan dikutuk pula sama Paulus. Kan? Kalau Nabi Isa itu pertama diutus Allah, kemudian ditolak oleh Bani Israel, maka kemudian Allah sucikan dengan diangkat ke sisi Allah. Nanti diturunkan kembali untuk bersaksi bahwa dia tidak pernah mengaku Tuhan dan akan membunuh Dajjal, dan dia akan mematahkan salib dan juga membunuh babi. Kenapa? Itu tugas dia sebagai manusia, bukan lagi sebagai Rasul membawa risalah kenabian. Itu. Nah, kalau Tuhan kalian nanti datang kedua kali untuk mengusir kalian, menampar kalian, meludahi kalian, karena dia pernah berkata, enyahlah daripada hadapanku pelaku kejahatan, katanya gitu nanti. Nah, sebelum kalian diludahi sama Yesus, maka akulah yang meludahi kalian dulu supaya kalian cepat bertobat dan nanti ketemu Yesus tidak lagi menuhankan dia. Begitu. Silakan pertanyaannya nggak ada pertanyaan yang normal nih. Napa? Cobalah kalau bertanya itu yang normal, napa? Yang berguna untuk kau. Jadi Nabi Muhammad nggak mau lah ya, jadi apa pula Nabi Muhammad nggak mau ada-ada ya. Nah, jelas lah nggak mau dia jadi nabi yang Nenek kau suruh ngomong kepada Nabi Muhammad, suruh nggak mau. Kok kau pula yang mewakili Nabi Muhammad di sini? Bilang dia tidak mau. Kan enggak aja kau, ya. Silakan. Pertanyaannya, namanya siapa? Agamanya apa? Kenapa oleh SWT memperkosa imakmu? Gimana? Coba. Yang setahu aku yang menghamili mama kandungnya Yesus.
Bukan Allah, salah Tuhan kau tuh. Setahu aku yang menghamili mama kandungnya Yesus, bukan Allah. Kok Allah pula? Oleh SWT memperkosa ibu. Buka mulut, buka mulut. Oleh SWT babi. Inilah Tuhan Krian yang menghamili mama kandungnya, Tuhan kami yang kalian tuduh. Yang menghamili mama kandungnya Tuhan kalian, kok Allah yang kalian tuduh? Lain kalian ini. Ya lucu oten-oten ini teman-teman, kayak jijik sama Tuhannya. Yang menghamili mama kandungnya Tuhan kalian, kok Allah kami yang kalian tuduh? Sejak kapan pula Allah? Allah tidak punya penis untuk dimasuk-masukkan. Allah tidak punya alat vital karena Allah tidak butuh alat vital karena Allah bukan makhluk. Allah kalau mau menciptakan tinggal berkata kun. Ya, kalau Tuhanmu kan punya tuh alat vital. Kalau dia memperkodok wajar karena barangnya ada. Kok kau tuduh pula Allah? Yang mengamili mama kandungnya Tuhan kau. Halo Muslim debater, ada nggak oten yang nggak gila naik ke atas? Tolonglah ya, lagi tenang nih, lagi mau mengajar. Ya Muslim debater, buka mic-nya. Siapa nama agamanya? Selamat siang kakak. Itu ada musik bro, ada musik bro. Bro kalau lagi di gereja aja dulu bro. Bro di gereja aja dulu bro. Inilah oten, pantas lah kalian itu jadi oten yang nggak ngerti apa-apa. Di gereja pun kalian masuk live streaming. Kalau di gereja aja dulu, jangan naik pula ke sini. Ada-adanya kalian inilah. Halo Edo, perkenalkan nama dan agamanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, agamanya bang. Kenal agama Islam. Saya mau bertanya aja. Kalau memang Tuhan itu banyak, ada yang diketahui 3. Sebenarnya ini nggak, Anda nanya nggak? sama siapa nih bang? Nanya sama siapa? Sama host. Saya agamanya Islam. Sejak kapan Tuhan saya 3? Oten Tuhan yang 3 ada aja bang. Yang iya. jelas lah, saya ini Islam, Tuhan saya 1. Belum pernah ada orang Islam bilang Tuhannya 3. Oh ya, Abang maksud saya ini gini. lucu. Maaf, maksud saya begini. Kalaupun ada orang berpendapat Tuhan itu 3 gitu, bukan maksud saya ada nggak Tuhan yang lebih dari 3 gitu? Ada nggak Tuhan yang Nggak lebih tahu dari bang, 3? jangan tanya saya bang. Nggak tahu, Tuhan 3 aja udah pusing, masa mau nanya itu pula bang ya? Tuhan 3 aja nggak tahu bang ya. Bang Edo, pertanyaan abang itu nggak ada manfaatnya buat peradaban bang. Aneh bang ya, bang memikirkan Tuhan 3 aja udah sibuk bang. Oten sama oten cakar-cakaran, ini pula ada Tuhan lebih dari 3. Tanya Bu Masa. Teman-teman tolonglah ya, yang naik ke sini yang normal napa? Ada nggak yang normal naik ke sini? Kalian tanya pertanyaan itu yang bermanfaat lah. Saya kan habis belajar, tanya yang bermanfaat buat peradaban. Apalah pertanyaan kalian itu? Pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting nggak usah diajukan ke saya lah. Ya nggak usah. Halo Anjo Sempre, perkenalkan nama dan agamanya. Saya orangnya emosian teman-temannya. Kayak Yesus. Saya kayak Yesus orangnya emosian. Gampang sabar saya. Kristen. Oke, buka kamera Pak. Agama Kristen, Bunda. Buka kamera Pak. Biar kita diskusinya enak. Silakan Pak Anjo buka kamera Pak. Pak Anjo buka kamera Pak. Kan bagus nih. Oke. Pak buka kamera Pak. Jangan tutup lagi Pak. Buka Pak. Sudah. Pak saya oke. Mana wajahnya Pak? Nggak tahu Pak. Saya nggak tahu Pak. Tangan Bapak harus kelihatan Pak. Saya takut Pak ya. Nanti saya nggak mau ada orang Kristen yang naik ke kamar saya itu melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Karena rata-rata kan begitu kemarin ya. Hargai. Kalau Bapak mau duduk ngobrol dengan saya, kita pandang-pandang tatap-tatapan gini kan enak sob. Kan bagus itu Pak. Halo Pak Ajo Sempre. Agamanya Kristen, silakan Pak. Kalau tidak mengerti apa-apa tentang teologi bertanya saja ke saya ya. Kalau mau menjawab pakai data. Kalau nggak siap datanya turun ambil data baru kasih ke saya lagi, baru kita ngomong. Silakan Pak Anjo, mau ngapain? Mau bertanya atau mau menjelaskan? Mau menjawab pertanyaan atau mau bertanya? Pak kok kaget bingung Pak? Bapak mau tanya. Ini signal Bapak lagi bermasalah kayaknya ya. Signal Bapak kayaknya bermasalah ya. Oh ya, signal Bapak nih. Signal Bapak signalnya diperbaiki dulu Pak. Signalnya diperbaiki dulu Pak. Oke. Cari tempat yang signalnya ada.
Suaranya putus-putus Pak. Cari tempat yang agak. Oke, silakan Pak. Apa pertanyaannya Pak? Wah, suaranya wifi-nya tidak diurapi sama roh kebenaran Pak. Bapak ini dulu Pak. Pak, cari dulu tempat yang wifi-nya bagus. Cari dulu tempat yang wifi-nya bagus, baru Bapak tanya sama saya. Oke, Bunda. Ya. Pak, coba pindah dulu Pak. Silakan Pak, pindah dulu. Signalnya bermasalah Pak. Bapak tinggal di mana ini, di gunung? Silakan Pak. Apa pertanyaannya Pak? Coba bisa dijelaskan itu firman jadi anjing itu. Oh, itu Firman sebuah jadi pertanyaan. Ya, jadi saya ini berdiskusi sudah lama dengan orang Kristen. Mereka menghina Allah dengan mengatakan, Arifah, Tuhannya tidak berkuasa seperti Tuhan kami. Tuhan kami bisa menjadi apa saja katanya, termasuk jadi manusia kan gitu. Berarti bisa menjadi apa saja. Terus Bapak Gilbert Lumaindong pernah bilang, Tuhan saya kalau mau jadi kodok bisa. Terus dalam Yohanes pasal 1 nomor 14, Tuhan Bapak menjadi daging. Maka muncul pertanyaan saya, apakah bisa Tuhannya kalian jadi anjing? Nah, itu pertanyaan saya gitu. Silakan Pak, menurut Bapak gimana? Oh enggak. Bukan Nggak jadi bisa. anjing lah, jadi manusia. Kalau jadi anjing bisa nggak? Nggak bisa jadi anjing. Anjing kan hewan. Oh, nggak bisa jadi anjing. Kenapa bisa jadi? Kenapa dia bisa jadi manusia Cuma tapi nggak bisa tidak jadi punya anjing? orang. Tidak ini. Hah? Apa? Nah, ya itu binatang. Tidak Hah? manusia. Aduh, putus-putus. Itu aneh. Pak cari signal dulu Pak ya. Putus-putus Saya punya Pak, jiwa. dibawa dulu aja. Signalnya berantakan Pak. Bapak maaf Pak, signal Bapak berantakan kayak muka Edis Pak. Masa bantu jawab Riwa itu. Ya buka kamera kalau mau bantu jawab, buka kamera. Ya saya lagi kerja sedikit aja. Ya nggak peduli saya mau kerja mau ngapain kayak buka kamera, kalau nggak usah jelaskan. Saya nggak butuh. Saya butuh terlalu orang-orang yang ganteng, berani. Riwa. Susah, saya terlalu ganteng. Pede kali, pede. Oh kalau ganteng kau pasti udah buka kamera kau dek. Buka kamera, buka kamera, buka kamera. Ya oke, nantilah, tidak apalah Riwa. Ya udah kalau gitu kau turun aja di bawah, nanti aja naik ke atas lagi ya. Only you. Kalian kalau nggak bisa buka kamera nggak usah naik lah. Saya itu hanya bertanya karena pernyataan kalian sendiri yang membuat saya bertanya. Kalian yang kalian yang bicara itu, makanya saya kaget. Tuhan kami bisa jadi apa saja. Jadi anjing bisa nggak? Langsung kaget kan. Halo, Karya Mebel Mandiri. Salah pencet kayaknya ya. Oke, saya turunkan lagi. Teman-teman, tolonglah bergabung dengan fans club saya teman-teman, biar teman-teman menonton saya nanti kalau live streaming asik kawan-kawan. Baru 264. Ayo teman-teman, jadi fans club saya dong, biar teman-teman semua jadi teman saya, dekat, akrab. Yang di Uniriva 06 sudah pada jadi fans club kan? Tuh, kalau yang udah punya fans club nanti jadi nama Eoni akunnya kalau pas typing, Eoni. Ya, kalau udah jadi fans club itu jadi Eoni namanya, keren banget. Jadi saya tahu nih, ya, mana yang udah jadi fans club nih. Eoni. Nah, jadi teman-teman, kalau di dalam Islam jawabannya adalah, bisakah firman menjadi anjing? Maka kita akan menjawabnya begini. Anjing, kucing, biawak, komodo semua diciptakan Allah, bukan dari perkataan Allah yang berubah menjadi binatang, tapi Allah berkehendak dan memiliki kuasa untuk menciptakan segala sesuatu dengan berkata kun. Itulah, ya, dengan kehendaknya dia mampu menghendaki apapun yang dia inginkan.
Dan kehendak Allah ini tidak pernah dan kehendak Allah ini tidak ada kezoliman di dalamnya. Kalau berkehendak ada kezoliman itu manusia. Ya, contoh ada yang berkehendak pengen ngambil bini orang. Zolim dia nikahi bini orang gitu kan, dia merampas. Ada yang berkehendak harta orang. Kalau Allah tidak ada kehendaknya yang menzolimi makhluknya, karena dia bersifat adil dan maha rahmanur rahim. Itulah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di dalam pemikiran, di dalam kerangka berpikir teologisnya umat Kristen, Tuhannya bahkan bisa menjadi apa saja termasuk kodok, bahkan katanya otomatis anjing juga bisa lah, kan gitu. Nah begitu kawan-kawan ya. Begitu. Firman itu bukanlah makhluk ciptaan Allah. Firman itu bukanlah pencipta. Firman itu adalah konsekuensi dari sifat Allah yang bisa berkalam. Gitu. Nah, gitu Allah Subhanahu wa taala punya sifat, yaitu memiliki kuasa untuk berkalam. Tapi di dalam imannya saudara kita yang Kristen, mereka menjelaskan bahwa Hendrik dalilnya banyak, dalilnya di Quran. Kau kasih pun kau memang terima. Kau minta dalil, kau memang ada dalil dalam keagamaan kau, mana ada? Kau opini. Kalau yang agama opini, agama kelenten. Semua opini isinya. Nah, jadi kata Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan penciptaan Isa sama seperti penciptaan Nabi Adam. Allah menciptakan dengan kata kun, maka Allah bisa menciptakan segala sesuatu dengan apa yang Allah lakukan, yaitu berfirman. Tepuk tangan. Gitu ya. Kalau di Oten bisa nggak Tuhannya jadi anjing? Tuhannya si Ripa nggak berkuasa, nggak bisa jadi orang katanya. Oke, Tuhan kau bisa jadi orang, bisa lah jadi anjing. Jadi Tuhanku nggak bisa jadi anjing katanya yang berkuasa Tuhan kau. Katanya Tuhan kau bisa jadi apa saja. Kok gila jadi anjing nggak bisa sekarang? Anjing kan najis, anjing kan bukan yang mulia katanya. Anjing kan tidak mulia. Lah kalian percaya manusia semua terkutuk? Setidaknya anjing nggak pernah terkutuk. Mana lebih hina? Di dalam agama Kristen saja manusia itu terkutuk, anjing nggak pernah terkutuk. Kok bisa lebih mulia manusia daripada anjing? Nah bahkan secara realitas kita lihat banyak manusia yang lebih rendah dan lebih hina daripada anjing kelakuannya loh. Anjing dikasih makan kadang setia, kadang manusia udah dikasih makan ginjak. Jadi mereka ini tidak berdasar, pernyataannya itu tidak sesuai gitu loh. Mereka sendiri yang bilang, ya, kok aku yang anjing, setahu aku yang dikatakan anjing itu adalah di luar Yahudi yang diberkati Yesus, bukan kami, Kristen lah, bukan kami lah. Aku nggak pernah diberkati sama Yesus karena aku diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Yesus berkata yang diberkati orang yang diberikan berkat oleh Yesus dan dia di luar Yahudi itu digelari sebagai kunarion alias anjing. Nah kata Buri Tawayu, berkat kepada anjing lah, bukan aku yang jing. Kencing onta najis tapi dihalalkan. Coba kau tunjukkan di mana kencing onta dikatakan najis. Kau tidak ada hukum najis dan halal dan haramnya. Pandai pula kau ngata-ngatain orang najis dan haram dan halal. Lawan Edis TV nangis betul, jujur. Aku kalau lawan Edis aku nangis karena jijik lihat mukanya. Nangis aku nggak sanggup. Aku betul teman-teman ya. Soalnya aku kalau ngelawan Edis tuh kebawa memuntah aja gitu kan. Makanya keluar air mata aku. Cepatlah pengen selesai debatnya sama Edis, lihat mukanya jijik. Nggak tahu kenapa. Soalnya aku ingat sama patung berhala kalau lihat Edis, makanya nangis. Iya, serius teman-teman ya. Aku lihat muka Edis tuh kayak nggak nyaman gitu loh. Apa lah ini kata aku kan. Enak kita kalau diskusi sama orang yang wajahnya agak sedikit ya, banyak orang jelek tapi berkarisma teman-teman. Tapi Edis mukanya udahlah kayak gitu ya kan, nggak tahu diri pula ya kan teman-teman ya. Saya harus akui itu ya. Kira-kira kalau kami yang bilang gitu gimana? Kami nggak pernah mengatakan bahwa Allah itu, firman Allah bisa menjadi apa saja. Kan kalian yang bilang firman Tuhanku bisa menjadi apa saja. Makanya kami bertanya, bisa nggak jadi anjing kan gitu. Kenapa pertanyaan kami menyakiti kalian? Kalian yang bilang kok Tuhan kalian bisa jadi apa saja, bahkan Tuhan kalian menjadi daging. Lah emang anjing nggak punya daging? Mana sih? Kita ini diskusi bre. Kasih naik Ripa, buka kamera ya. Kalau nggak bisa buka kamera jangan naik. Erik Palen ya, buka kamera. Kasih naik Ripa katanya. Nanti pas sudah di atas nggak mau buka kamera nanti. Buka celana buka di sini.
Udah, saya jambak sudah. Terima permintaannya. Kasih naik tapi nggak naik. Gitulah. Iya juga ya. Iya juga kalau di bawah ya. Tuhan jadi nonot, kabur semua orang, nanti bahaya ya. Kebayang nggak? Itulah makanya janganlah merendahkan Tuhan. Maksudnya yang penghujat bukan saya. Oh, penghujat. Kirain Bang Hendrik Kristen. Saya pengen naik Uni gitu. Uni hidungnya tersumbat. Iya, ada Tuhan di dalamnya. Tuhan Oten. Ada Tuhan Oten di dalamnya. Kalau kita ada setan. Setan lagi bermain-main di lubang hidung saya, mencoba untuk menyesatkan saya karena saya lagi berada di kebenaran. Kenapa setan nggak mau duduk di di lubang hidung Oten? Karena bau busuk, kata setan. Setan aja nggak mau. Setan itu nggak mau duduk di hidungnya Oten. Kenapa? Karena udah sama-sama sesat, kata setan. Ngapain lagi kita ajak sesat, katanya. Aku aja, kata setan kan, insecure dengan kejahatan Oten. Aku setan-setannya aku belum pernah ngutuk Tuhan, katanya. Tapi Oten ngutuk Tuhan, katanya. Parah kali, katanya. Aku cuman membisikkan manusia untuk membunuh Yesus, katanya. Kalau Oten menikmati kematian Yesus, katanya. Makanya Oten memang bilang begitu, di hidungnya orang Islam ada setan. Iya, karena setan berusaha menyesatkan orang Islam karena kita berada di kebenaran. Kenapa Oten tidak ada setan di dalam dirinya? Orang dia setan, ngapain pula setan dalam setan? Sakit kali hati Oten gitu. Sakit hatiku itu untuk membangkitkan cara berpikir kalian supaya sehat. Memang sakit hati, tapi kan sakit hati kan menyembuhkan, berpikir kan kalian. Iya juga, kata Unirifa ini ya, gitu kan, begitu supaya kalian cepat sembuh deh, gitu loh. Ketawa aku jelek kali ya. Mak jelek kali ketawa aku. Makanya aku pakai ketawa bantuan teman-teman, soalnya ketawa aku jelek kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengidap HIV Elia, maksud kau yang HIV? Iya. Salah komal kau, itu Elia Morong yang kena HIV, bukan aku. Kalian ini nggak sengaja bongkar aib kawan Kristen di sini, jangan kayak gitu, ya. Janganlah kayak gitu, mentang-mentang Elia Moron HIV, kalian bongkar-bongkar aib di sini. Coba kalian bongkar di rumahnya Reda aja, jangan ikut-ikut kami nggak ikut-ikut, ya. Itu. Nabi Muhammad gak berani buka kamera, mana ada handphone di zaman Nabi Muhammad. Mana pernah, dengar ya, mana pernah Nabi Muhammad itu tidak punya keberanian. Nabi Muhammad berperang aja berani, yang gak berani itu Tuhan kalian, gak berani. Contoh, waktu dia ketakutan dikuatkan sama malaikat menghadapi Hansip Romawi, gak berani. Dia gak berani, berani cuma sama pohon ara sama badai, baru berani dia. Ya, tapi sama orang Romawi berani nggak? Dia nggak berani dia, makanya dia tidak melawan. Sama Yahudi berani nggak berani. Beraninya cuma sama siapa? Sama babi dimasukin setan ke dalam babi. Sama siapa lagi? Pohon ara dikutuk sampai kering. Sama siapa lagi? Sama badai, dia hardi itu badai. Itu baru berani dia. Begitu kan tertulisnya begitu. Kalau Nabi Muhammad apa yang ditakutkan? Jangankan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Umar ibnu Khattab saja itu ditesti sama setan. Kalau Tuhan kalian diujinya sama iblis. Nggak bisa ketawa deh. Ketawa tuh nggak bisa dibuat-buat ternyata teman-teman ya. Kalau Sayyidina Umar ibnu Khattab itu kalau dia lewat di jalan kanan, setan kabur ke kiri. Kalau Yesus pas jalan ke depan diajak sama iblis, diuji sama iblis. Halo Lin fuck. Halo. Orang mana? Bocil. Ini anak siapa lagi nih dipegang HP nih? Orang mana katanya kan? Ngapain dek cari jodoh? Masih kecil dek, ya masih kecil dekku ya. Anak bunda, kalian kalau masih bocil jangan nonton beginian lah. Ada nggak sih orang tua? Kalian jangan biarin anak kalian main TikTok lah. Anakku kugarume munculnya pakai TikTok, si Arum. Halo Miron. Jangan naik lagi lah anak-anak kecil. Anak-anak kecil nggak usah naik. Ya Allah, kayak mana kami mau baca Amsal kalau kalian anak kecil ada di sini? Anak kecil jangan di sini. Kami baca Amsal, baca Yeskiel, nanti kalian
Halo Miron 85. Halo Miron. Bawalah. Anak-anak bocil jangan naik lah ya. Di sini bukan tempat kalian. Kita lagi diskusi lintas agama ya, anak bunda ya. Anak bunda gak usah naik, di bawah aja. Halo. Ya. Emang kenapa? Kok ke bocil-bocil si FVP TikTokku ini loh? Ada nggak di sini yang anak bocil? Keluar kalian semua lah, Dek. Duh. Tolong diblokir itu anak-anak bocil tadi. Siapa ya moderatornya ya? Mana lagi bocil-bocil tadi? Aduh, bocil. Halo Emil. Halo. Agamanya apa? Islam. Oke, ada keperluan apa Bang Emil? Oke, di bawah ya Bang Emil ya. Dikira apa lah tempat kita ini ya? 61, sebab saya blokir kamu dulu ya. Blokir akun. Dah. Bocil-bocil FP LEINX saya blokir dulu. Kalian bocil-bocil ngapain lah kalian kesini coba? Nanti kalau kami baca Amsal pingsan kalian. Yang bocil-bocil nggak usah naik lah ya. Halo Batiar. Halo Batiar. Halo Arifin. Oke. Ya jadi gitu teman-teman ya. Makanya berhati-hati dalam sebuah pernyataan, karena pernyataan bisa menimbulkan pertanyaan. Yang belum bergabung jadi fans club dulu teman-teman ya. Nah, kenapa penting sekali kita berhati-hati supaya kita tidak merendahkan pencipta alam semesta ini ya. Seperti pernyataan bahwa Tuhanku bisa jadi apa saja yang aku kehendaki. Kenapa kalau Tuhan bisa menjadi apa yang dia kehendaki? Oke lah, masih benar, walaupun itu tetap merendahkan dalam diksi kalau di Islam ya, karena Allah sudah menyatakan dirinya, masa kita tidak kenal Allah. Makasih Bang Ocol, makasih banyak gift-giftnya. Jadi begitu. Makanya teman-teman, orang Islam itu tidak pernah berani mengucapkan sesuatu tentang sifat Allah dari dirinya sendiri, karena kita tidak boleh mensifati Allah seperti yang kita mau. Dan segala sifat Allah itu adalah dari Allah sendiri. Di dalam Quran Allah yang menjelaskan. Pertama, dia Maha Rahman Maha Rahim. Nah, kita tahunya dari Quran begitu, bukan dari pemikiran siapa-siapa begitu. Karena Allah dan Tuhan bukan seperti yang kita pikirkan, tapi seperti yang dia sampaikan melalui firman-Nya. Halo Mr. Black, makasih Bang Ocol, jazakumullah khair kecilan Bang Ocol SAP, Masya Allah Bang. Halo Pak Mr. Black. Makasih Bang John Setia. Bang John Setia sudah memberikan kontributor untuk Mesia.org, program pemberian tunjangan wifi kepada apologet. Jangan lupa masuk di grup kontributor. Nanti uang yang sudah dikirimkan ke saya itu bukti transfernya dilampirkan di grup, jadi semua orang bisa lihat. Jadi kita bisa update saldo nanti ya. Teman-teman, saya punya program Mesia. Makasih topinya, Masya Allah, tabarakallah Bang Ocol. Bang Ocol, jazakumullah khair katsiran. Jadi saya ini punya program Mesia. Program Mesia itu untuk pemberdayaan apologet. Semuanya itu kita bersama-sama. Kayak saya nih baru bisa ngasih kemarin 200.000 dari diri saya pribadi. Teman-teman yang lain ngasih berapapun, ada yang 50, ada yang 100, ada yang 200, ada yang 1 juta, terserah deh. Nanti kita kumpulkan uang kita itu, lalu kita bagikan kepada seluruh apologet yang live streamingnya konsisten tiap hari, hampir tiap hari. Dan kemudian dia istiqomah dan juga berhikmah. Ada 14 komal yang sudah kita cover biaya wifi-nya teman-teman ya. Dan nanti tanggal 17 Agustus kita merayakan HUT kita Indonesia Merdeka dengan cara mengadakan Apologet Award tahun 2026. Dan kita sudah lakukan ini selama 3 kali yang besok
Sudah 2 kali kita lakukan dan ini program tahunan kita, program tahunan Mas Mesia. Tapi kata Bang Zuma boleh kok nonton diskusi lintas agama. Lah, yang nggak boleh siapa yang nggak bolehin? Tapi kata Bang Zuma boleh kok nonton diskusi lintas agama. Ya yang nggak bolehin siapa Bang? Yang nggak ngizinin siapa Bang? Yang nggak boleh itu anak kecil-kecil yang mereka itu nggak ngerti apa-apa, nanti bahaya mendengarkan diksi-diksi dari Amsal dan Bible. Yang nggak boleh itu. Terima kasih giftnya yang sudah berbagi teman-teman ya. Itu akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Halo Pak Agus. Halo Pak Agus. Iya, halo, selamat siang. Siang Pak Agus, Ya, bisa halo, buka kamera selamat Pak? siang. Ya halo Pak, selamat siang. Bisa buka kamera Pak? Makasih Bang Ocol SA. Makasih Bang Ocol. Belum bisa ini, belum banyak pengikut. Oke, agamanya apa Pak? Kristen. Apa agama? Oke, Bapak mau kesini mau ngapain? Mau bertanya atau mau menjelaskan atau menjawab pertanyaan saya? Makasih Bang Ocol. Ya, Bapak kesini mau apa? mau nanya, bisakah firman jadi anjing? Itu pertanyaan saya Pak. Bisa nggak firman menjadi anjing? Itu pertanyaan. Pertanyaan ini muncul karena ada beberapa orang Kristen merendahkan Tuhan saya dengan mengatakan, Rifa, Tuhanku tidak berkuasa, Tuhanku berkuasa loh, bahkan bisa menjadi manusia. Maka muncul pertanyaan saya, bisakah Tuhan menjadi apa saja? Bisa menjadi anjing. Sampai sekarang tidak ada yang menjawab bisa atau tidak bisa, tuh agak sulit mereka menjawabnya. Kalau menurut Bapak, bisa nggak firman menjadi anjing? Segalanya bisa dia. Bisa jadi anjing juga. Tapi untuk apa dia jadi anjing? Karena Ya itu urusan dia lah Pak. semua Untuk bisa. apa? Apa saja dia bisa. Berarti suatu saat kalau ada anjing menjadi Jadi, kalau ada untuk anjing, apa dia jadi Pak. anjing? Bentar Pak, kalau untuk apa kan itu urusan dia Pak. Contoh, sama seperti dia menjadi manusia, untuk apa dia jadi manusia coba? Untuk apa jadi manusia? Untuk memberitakan firman Tuhan yang diutus Di mana dia bilang? Di mana pernah dia bilang Pak? Di mana dia pernah mengatakan dia datang menjadi manusia untuk menyampaikan firman? Kok Bapak tahu tanpa ada ayatnya? Ibu gak baca Saya baca Bible Pak. Dari Ibu seluruh gak Bible baca tidak. perjanjian baru ya? Saya baca semua Pak, perjanjian lama, perjanjian baru, Deuterokanonika Pak. Tidak ada di situ tertulis bahwa Tuhan pengen menjadi manusia untuk menyampaikan firman. Yang ada adalah dia mengutus anak manusia, bukan Tuhan yang jadi manusia. Tidak ada. Ada datanya, dalilnya kalau Tuhan datang menjadi manusia untuk menyampaikan firman Tuhan, dan dia bilang dia mau. Karena setahu saya justru dalam kitab perjanjian lama itu Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Allah bukanlah manusia sehingga dia menyesal. Saya nggak dapat tuh Pak. Mungkin Bapak bisa ajarkan saya ayatnya dalam kitab Kristen di mana tertulis kalau dia kalau jadi manusia itu bisa dan mau untuk menjadi penyampai firman. Silakan Pak. Ya, bukan hanya satu itu. Agak banyak. Ya satu aja. Nggak usah banyak-banyak. Ya nggak usah banyak-banyak. Satu aja. Nggak usah banyak-banyak, satu ayat saja. Saya cuma minta satu ayat saja di mana Tuhannya perjanjian lama dan perjanjian baru pernah mengatakan dia mau jadi manusia untuk menyampaikan firman. Karena setahu saya dia dalam perjanjian lama itu ada nubuatan tentang Mesia, bukan Tuhan. Mesia itu adalah manusia Pak, yang diurapi Tuhan, yang dipilih Tuhan, yang diutus untuk menyampai firman. Seperti Musa, Yesus itu anak manusia Pak, bukan Tuhan yang jadi manusia. Maka di mana tertulis Tuhan mau jadi manusia menyampai firman? Datanya mana? Jangan memfitnah Tuhan Pak. Itu bukan, jangan-jangan bukan Tuhan yang mau Pak. Jangan-jangan Bapak yang mau ya Tuhannya jadi manusia. Kalau memang ada ayatnya silakan Pak tunjukkan. Ada data tertulis bahwa Tuhan memang mau jadi manusia untuk menyampaikan firman. Kalau nggak ada jangan dibuat-buat Pak. Nanti kena kutuk nanti Pak. Kan ada dalilnya tuh. Jangan menambahi firman Tuhan, jangan mengurangi firman Tuhan, kan begitu.
kami bukan apologet. Apologet itu kan tahu kalau udah baca perjanjian lama. Karena sama saya perjanjian apologet baru, nggak ada saya temukan ayatnya, disitulah Pak. dapat ini, bahwa walaupun Karena saya apologet saya tidak pernah menemukan walaupun ayatnya, dia itu Pak. hanya diutus, Nggak makanya ada jangan ayatnya, bos Pak. kalau nggak tahu, Ibu. Bukan nggak tahu, karena saya tahu nggak ada ayatnya. Jadi Tuhan untuk dalam apa perjanjian dia lama mau jadi manusia nggak ada, Pak. Tidak ada dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu Tuhan kan- berkata dia akan jadi manusia, menyelamatkan manusia. Itu nggak ada, itu hayalan orang Kristen. Nggak ada, Pak Agus. Tidak ada sama sekali dalam perjanjian lama Tuhannya Bani Israel bilang, aku maulah jadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Itu nggak ada, itu keinginan kalian aja. Tidak ada tertulis dalam perjanjian baru Tuhan ingin menjadi manusia menyampaikan firman. Itu cuman pengennya kalian aja, Pak Agus. Bukan Tuhan yang ingin, kalian, Pak. Makanya saya tanya, ketika kalian bilang Tuhan bisa jadi manusia, saya bertanya, bisa nggak Tuhan jadi anjing? Lalu kalian bilang nggak bisa. Kenapa? Karena buat apa? Loh, kok kalian tanyakan keinginan Tuhan, suka-suka dia lah. Masa kalian mulai membatasi dia? Saya justru bertanya karena kalian yang bilang Tuhan bisa jadi apa saja lah. Makanya saya tanya, bisa jadi anjing nggak? Yesus itu kan firman jadi manusia, datang dia ke manusia karena ya sudah, serupa bisa berarti dengan firman dia. jadi manusia. Bisa kan Menyelamatkan firman jadi manusia? Bukan nggak bisa jadi anjing. Itu apa dia? Tunggu Ya kalau dulu, dia mau tunggu menyelamatkan dulu. anjing, kok bapak Dengarkan pula yang dulu marah? penjelasan itu baru ini. Yaudah, silakan. Kita menyelamatkan anjing, sementara anjing itu kan binatang ciptaan diadakannya dengan lisan, diadakan, bukan diciptakan, Bu, bukan diciptakan Anjing bukan itu. diciptakan. Ya. Anjing bukan Diadakannya diciptakan, dengan Pak. pernyataannya. Bukan, Bu. Bukan, Bu. Anjing bukan diciptakan. Terus anjing diapain, Pak? Bukan, Bu, bukan. Terus anjing diapain? Bukan seperti manusia, Bu. Seperti Adam yang Memang bukan dibuat dari seperti tanah. manusia, Pak, anjing, Pak. Emang ada manusia yang ke anjing-anjingan banyak, tapi bukan berarti anjing sama kayak manusia. Yang saya tanya, anjing diciptakan nggak? Iya, memang diadakan itu, Bu. Diadakan dengan bahasanya, Diciptakan, dengan firman. diadakan atau Bukan diciptakan? diciptakan dengan tangannya. Lah terus Tunggu. tunggu maksudnya bentar, Pak. Manusia sama binatang. Enggak, tunggu dulu. Manusia sama binatang beda, Bu. Emang beda, yang nyamain Adam siapa? Kalian yang menyamakan manusia dengan binatang kalian. Makanya kalian bilang Tuhan kalian domba, kalian adalah domba. Kalian yang menyamakan kami umat Islam nggak pernah. Saya beri pemahaman sama itu. Saya ngomong ya. Binatang sama manusia beda, Bu, ya. Ya. Pak, tidak ada dari tadi kita menyamakan manusia dengan binatang, Pak. Nah, kalau anjing diciptakan pakai apa, Tuhan? Tapi kalau anjing diciptakan pakai apa? Nafas, Bu. Ya udah, kalau gitu anjing dikasih, anjing itu kenapa bisa hidup? Dengan bahasanya, bukan bahasa. Ya, yang diadakan itu, yang diadakannya dengan Ya, pakai firmannya apa? itu, bukan Pakai diciptakan apa? dengan tangan. Mana lebih hebat, diciptakan pakai tangan atau diciptakan pakai bibir? Ya, lebih hebat diciptakan tangan lah, Bu, dikasih nafas. Pak, kalau tangan mencipta biasa, itu hal biasa, Pak. Ya, enggak? Itu yang dia selamatkan, Bu. Pak, kalau menciptakan dengan tangan itu sudah Roh biasa. anjing Yang itu luar biasa itu punya mencipta roh. pakai bibir, Pak. Itu kan dapat Ibu. Mana yang lebih mulia, Bu? Kadang lebih mulia anjing, Pak, dari orang Kristen. Kadang-kadang, Pak, serius, Pak. Serius, Pak. Buktinya, Pak, kadang, Pak, ya lebih mulia anjing loh, Pak, daripada manusia loh, Pak. Seanjing-anjingnya anjing nggak pernah nyembah anjing, Pak. Seanjing-anjingnya anjing nggak Enggak lah, Bu. Enggak lah. itu Tuhan, Pak.
Dengar dulu, Pak, dengar dulu, dengar ya. Dengar dulu, Agama Islam, Bu. Saya nggak apa-apa, tapi Bapak diam dulu. Saya lagi menjelaskan. Yesus saja mengatakan orang di luar Yahudi anjing kok. Dengar ya. Terkadang manusia lebih mulia daripada anjing. Dengarkan baik-baik. Seanjing-anjingnya anjing, anjing tidak pernah mengutuk Tuhan. Mana lebih biadab? Orang yang pernah mengutuk Tuhan maka lebih rendah daripada anjing. Anjing nggak pernah mengutuk Tuhan. Seanjing-anjingnya anjing, anjing tidak pernah menyembah sesama anjing. Tapi kalian Oten menyembah sesama manusia. Jadi jangan bilang seolah-olah Oten atau orang-orang Kristen ini mengaku-ngaku lebih mulia daripada anjing. Kenapa? Kalian saja digelari sebagai kunarion sama Yesus. Di mana dalilnya? Dalam kitab Markus, Matius ada. Ketika Yesus berkata, tidak layak memberikan remahan ini kepada domba dan memberikannya kepada anjing. Maka Yesus sendiri menyetarakan manusia di luar Israel itu adalah anjing. Kalian merasa lebih mulia daripada anjing. Anjing malu, tau nggak? Anjing aja tuh insecure, tau nggak? Tidak pernah satupun seanjing-anjingnya anjing itu pernah mengutuki Tuhan, nggak pernah dek. Menikmati kematian Tuhan anjing nggak pernah. Gitu loh. Makanya saya tanya sama kalian, jangan merasa lebih mulia daripada anjing. Terkadang manusia lebih hina daripada anjing, teman-teman ya. Anjing lebih setia kadang daripada manusia. Banyak loh manusia ini, teman-teman ya, yang dikasih kesempatan, dibantu, kadang-kadang nginjak, gigit dia. Anjing, coba kalian kasih makan sekali aja, dia akan ingat kalian majikannya. Dia akan ingat kalian mengasih makan dia. Begitu. Dan by the way, kalian kenapa merasa anjing adalah makhluk hina? Orang kalian makan kok tiap hari. Kalau kami merasa tidak mau dekat-dekat sama anjing, wajar. Kami menganggap air ludahnya tuh najis, bisa membatalkan wudhu kami, gitu loh ya. Jadi saya tuh cuman bertanya, bisa atau tidak bisa. Kenapa? Pertanyaan ini dulu pernah diajukan oleh seorang ulama besar dengan diksi yang lebih santun dan lebih enak di kuping. Namanya adalah Ibnu Rus. Apa kata Ibnu Rus? Mengatakan apa Ibnu Rus? Kata Ibnu Rus, ya, saya ulangi ya. Bisakah Tuhan menciptakan batu yang sangat besar sehingga dia tidak mampu mengangkat batu itu? Sebetulnya ini adalah pertanyaan paradok omnipoten. Sama dengan pertanyaan bisakah firman menjadi anjing? Nah, kenapa saya ganti dengan kata anjing? Karena orang Kristen selalu bilang Tuhanku bisa menjadi apa saja. Lah, anjing termasuk apa saja. Ya, satu itu. Yang kedua, bahkan teman-teman, Oten mengatakan firmannya menjadi daging. Become flesh dalam kitab Perjanjian Baru Yohanes pasal 1 nomor 14, menjadi daging. Lah emang kalian bilang anjing nggak pakai daging? Gitu ya. Jadi saya bertanya, menurut kalian bisa nggak? Itu aja. Oh nggak bisa, buat apa? Loh kok kalian pula mempertanyakan Tuhan mau apa? Emang kalian Tuhan? Giliran ditanya, emang kalau Tuhan jadi manusia emang buat apa? Untuk menyelamatkan kami. Siapa yang bilang kami? Itu bukan menurut Tuhan, berarti menurut kalian. Gitu. Kalian anjing itu tidak punya akal pikiran. Ya, kejahatan mereka itu adalah insting. Anjing itu terkadang kejahatannya karena kita ganggu. Tapi manusia nggak diganggu aja udah jahat, makanya lebih rendah terkadang. Itu loh. Jangan merasa lebih mulia daripada anjing lah. Takutnya kalian lebih hina daripada anjing. Serius, aku lebih baik ngomongnya lantam daripada kalian banyak dibuai dengan pujian sehingga melupakan diri bahwa kita terkadang lebih hina daripada binatang. Kenapa? Binatangnya binatang, belum pernah yang menghujat Tuhan tuh nggak ada. gantian. Buka kameramu dulu, Pak Agus. Pak Agus, tolong buka kamera Pak Agus. Pak Agus ini nggak bisa buka kamera, dia dokip mana itu. Silakan tadi buka kameramu. Buka kameramu, Dek. Dinda buka kamera, Dinda. Buka kamera, Dinda. Ya buka kamera tetap. Kalau udah bisa buka kamera, buka kamera. Mau bertanya saya. Buka kamera, Dinda. Buka kamera. Kerjaanmu apa sih dari pagi sampai malam? Kerjaanku ngajarin kau lah. Cepat buka kamera. Menyembuhkan kalian. Ya udah dibawa lah kau. Kerjaanku jangan kau urusin. Kerjaanku kau pula yang sibuk. Ya kan, kalau kau nggak kerja ya mampus lah, nganggur. Kalau aku kerjaanku adalah mengajak orang non-muslim berpikir, merenung dan juga jujur. Itu kerjaanku. Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar 1945, mengajak aku untuk memerangi kebodohan. Inilah kerjaanku sekarang.
Ini pekerjaan perintah. Siang semuanya. Ya, silakan. Jadi Ya gitu Pak ya. Agus. Oke Pak Agus. Itu Yesus bisa apa saja. Ya, termasuk jadi anjing. Jadi itu apa Termasuk dia jadi anjing, Pak. datang nggak, bukan di situ dia diutus. Iya, tapi Bisa dia aja, Bu, bisa nggak? aja. Oh, bisa. Ya Apa udah, saja kita dia sama. bisa. Ya. Jadi gunung, jadi batu, jadi apa saja dia bisa. Itu Iya, apa? iya. Ya suka-suka dia lah Pak. Kok Bapak Dia nanya untuk diutus ke apa? dunia ini untuk menyelamatkan manusia itu serupa dengan Kalau dia mau menyelamatkan Itu aja yang anjing, kurang. kalau dia mau menyelamatkan anjing harus jadi anjing. Kalau menyelamatkan manusia kan Ya. harus jadi manusia tuh. Jadi itu Kalau dia aja. mau menyelamatkan anjing jadi anjing juga. Kalau dia jadi anjing nggak bisa ngomong kepada manusia. Ya masalahnya dia pengen ngomong sama anjing. Iya kan dia berbicara sama manusia. Yang saya penuh tanya dosa. kalau dia mau menyelamatkan manusia dia kan jadi manusia. Kalau dia mau menyelamatkan Ya, anjing dia harus kalau jadi anjing. Tuhan gitu. nggak bisa jadi manusia itu Tuhan nggak bisa apa-apa. Yeremia Berarti, 3 oke. Yeremia 3 sebentar Buka saya jawab. kamera kau, buka kameramu. Ya kalau menjawab Yeremia buka kamera. 3. Buka kamera. Nggak turun kau di bawah, sibuk kali kau. Buka gereja lah kau sana, jangan depanku kau jelaskan kitab kau Yeremia. Ada di luar kepala aku kitab kau. Yang kau suruh kau buka kamera jelaskan di sini. Kau bilang tadi Tuhan yang nggak bisa apa-apa, Tuhan yang nggak bisa jadi manusia. Aku tanya Tuhan kau bisa nggak jadi anjing? Nggak bisa kan, lucu kau. Kau tadi yang bilang Tuhan yang nggak bisa apa-apa, Tuhan yang nggak bisa jadi manusia. Kutanya berarti Tuhan kau bisa jadi apa saja? Bisa nggak jadi anjing? Nggak bisa kata kau, kan lucu kau. Jadi manusia dia bisa, jadi anjing nggak bisa. Kok bisa apa-apa Tuhan kau? Apa hebatnya Tuhanmu kalau gitu? Kau yang mempromosikan Tuhanmu di sini bisa jadi apa-apa. Kalau Pak Agus masih bagus jawabannya. Bisa Tuhan saya jadi anjing, bisa jadi apa saja. Cuman buat apa kata Pak Agus? Ya itu bukan urusanku lah. Dia mau menyelamatkan anjing urusan dia lah. Apa pula mau urusannya sama aku? Yang kutanya bisa atau tidak bisa. Gitu loh ya. Oke Pak Agus ya. Kalau Pak Agus sudah menjawab Tuhannya bisa jadi apa saja, seperti jadi anjing, jadi batu, jadi hantu bisa. Makasih Pak Agus. Besok-besok aku hati-hati Pak Agus. Aku takut Pak ketemu anjing, ketemu batu nanti. Takutnya Tuhan kalian, jadi aku harus perhatikan baik-baik. Halo pemuda Amrat, agamanya apa? Buka kamera, buka kamera. Aduh kau pun suara kau bisik. Buka kamera, buka kamera. Gak bisa Uni, minta maaf Kalau nggak bisa di ya. bawah aja, nggak usah kalian banyak cerita. Kalau nggak bisa buka kamera nggak usah naik lah. Kalian kalau nggak bisa buka kamera nggak usah naik lah ya dek ya. Nggak usah naik dek, di bawah aja dek ya. Halo sompet aja. Halo, Buka Kak. kamera bro. Oke, wait. Ya, begini ya. Buka kamera ya, buka kamera. Oke. Ini bahasnya tentang apa ya, Kak? Buka Kalau boleh tahu. kamera bro. Iya, udah. Ini diskusi lintas. Buka kamera wajahnya. Kalau buka kamera cuma lihat jidatnya ngapain bang? Kita diskusi di sini. Iya, ini. Ya udah. Kita diskusi lintas agama. Saya adalah pendiskusi beragama Islam. Saya selalu menjawab pertanyaan orang Kristen. Nah, banyak orang Kristen mengatakan Tuhannya itu bisa menjadi apa saja. Nah, pertanyaannya agama Anda apa? Saya Kristen Katolik. Oh, Katolik. Nah, banyak orang Kristen mengatakan begini ke saya, Tuhan kamu nggak maha kuasa, nggak bisa jadi manusia, ye, katanya. Hah? Tapi kan tidak Dulu semua. saya kan belum selesai bang, lagi jelasin bang. Ya, maaf. Terus ketika saya tanya, emangnya Tuhanmu bisa ya jadi apa saja? Bisa dong, Tuhan saya kan bisa jadi apa saja. Makanya muncul pertanyaan, bisa nggak Tuhanmu jadi anjing? Nah itu pertanyaan saya. Terus itu pertama landasannya pertanyaan ini muncul. Yang kedua adalah ketika orang Kristen mengatakan Tuhannya yang adalah firman menjadi daging di Yohanes pasal 1 nomor 14. Firman become flesh, menjadi daging. Loh anjing kan punya daging kan gitu. Nah ya gitu. Jadi begitulah kira-kira asal pertanyaan ini dari ucapan-ucapan dialognya umat Kristen begitu. Menurut Anda gimana? Ya, tapi yang bilang begitu kan tapi tidak semua kan, Kak. Ya, mungkin oknum yang tidak Ya, bertanggung memang- jawab kan bisa Memang beda-beda. Ya, Memang beda-beda. Tapi kan tidak semua, Kak. Tidak Saya semua nggak lagi bahas, saya lagi nggak bahas ini orang bilang ini enggak, saya lagi bahas statement ini aja. Kalau Anda dengan saya diskusi, Anda saja jangan bawa-bawa orang. Kalau Anda gimana? Tanggapan Anda tentang pernyataan Tuhan bisa menjadi apa saja itu bagaimana? Itu aja, nggak usah bawa-bawa orang lain. Kita nggak bahas orang, kita bahas pandangan. ya, tapi kenapa bisa menjadi anjing? Jadi Karena yang itu lain nggak pertanyaan. bisa.
Ya udah, bisa jadi tai kah, bisa jadi hantu kah, bisa jadi iblis kah, bisa jadi Ya, tembok yang kah, itu baik-baik ya. lah. Contohnya yang baik-baik lah. Ya kalau saya nggak mau yang baik-baik, ngapain coba saya tanya yang baik-baik, saya tanya yang Ya, jelek-jelek, bisa nggak? Karena Bro, karena jangan sudut- mengatur ya, saya karena- bertanya lah, ini kok malah ngatur Tidak. saya mau bertanya apa saja. Anda bukan kesini soal- ini, tunggu dulu, Kan Anda kita kesini mau begini, ngapain? begini, Anda- Kak. Nggak, Karena jangan kita- begini dulu, saya mau tanya, Anda kesini mau ngapain? Ya karena saya kan tidak terima masa firman Tidak terima bisa jadi apa? Tuhan. Tidak terima apa? Tidak terima dengan pertanyaan saya? Iya. Ya kalau Anda tidak terima dengan pertanyaan saya, Anda jangan di sini karena ini pertanyaan. Kalau Anda tidak Ya, mampu saya jawab, mau, tidak mau apa-apa. membenarkan saja, Kak. Membenarkan apa? Apa yang mau dibenarkan, Dek? Ini kan pertanyaan nih. Masa kalian masa kita tanya aja orang kita terima, teman-teman, apalagi kita nggak sesuai dengan mereka ya? Bertanya aja loh, mereka nggak terima. Bertanya ini tidak pernah dikatakan pelanggaran karena pertanyaan ini adalah hak seluruh manusia. Ketika ada segmen yang muncul dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, Anda kesini nggak terima dengan pertanyaan saya, ya jangan di sini, jangan nonton. Kan ini pertanyaan. Kok Anda pula yang nggak terima, kan lucu. Tapi setidaknya walaupun tidak suka ya sama firman ya. Sama firman. Kok saya nggak suka sama firman? Ngapain saya nggak suka Iya. sama firman? Saya di sini bukan bicara suka atau tidak suka. Saya sedang bertanya karena orang Kristen bilang Tuhannya bisa menjadi apa saja. Maka saya tanya, bisa nggak jadi anjing? Anda jangan nggak suka sama pertanyaan saya. Tolong nggak suka sama pernyataan orang Kristen yang mengatakan Tuhannya bisa jadi apa saja, Dek. Udah gini aja deh, Anda mau menjawab atau tidak? Kalau Anda tidak mau menyentuh tema ini, Anda bertanya saja, biar saya yang menjawab, Dek. Aduh, repot ini. Loh, memang repot jadi Kristen. Jadi Kristen atau Katolik selalu repot karena sulit menjawab pertanyaan orang Islam. Memang repot, Dek. Ya, karena Yang nggak repot itu pertanyaan jadi ini- orang Islam. Soalnya pertanyaan ini kan maksudnya kayak tidak wajar begitu, Kak. Kok nggak wajar? setidaknya Kok walaupun nggak tidak wajar suka, pertanyaan ini? Iya, begini. Kok nggak wajar? Ya, Tunggu. Iya, Tuhan begini. bisa menjadi apa saja. Kalau kami bertanya, bisakah Tuhan menjadi anjing? Karena kalian yang menyatakan Tuhan bisa jadi apa saja. Kok Iya, nggak wajar? memang Ya wajar. pertanyaan yang kakak buat itu benar, ya. Pertanyaan Iya. kakak buat itu sesuai dengan pemikirannya kakak. Iyalah, saya berpikir. Iya, Kalau nggak sesuai. berpikir, makanya mereka nggak tahu. Tapi begini, tapi kakaknya tidak pernah berpikir entah kayak yang kakak buat pertanyaan seperti ini, apakah kami orang Kristen bisa terima? Lah mana pernah orang Kristen menerima semua pertanyaan kami umat Islam? Kami ini hidup bukan untuk diterima kalian loh. Kami hidup untuk mengajak kalian berpikir, mengajak kalian merenung. Kalian sendiri yang bilang Tuhan kalian bisa jadi apa saja. Giliran kami tanya bisa nggak jadi anjing, terganggu kalian. Makanya hati-hati kalian bicara besok-besok. Jangan di hadapan umat Islam kalian promosikan Tuhan yang Tuhan kami hebat loh, bisa jadi apa saja. Tidak pernah Giliran kami ditanya bisa promosi. nggak jadi. Bukan kamu yang promosikan, kawan-kawanmu. Nggak ada urusannya, kamu kan nggak tahu. Saya ini Itu kan pendebat. Iya, itu kan cuman oknum, Kak. Ya sama mereka lah kamu bilang. Udah, gini deh. Coba tunjukkan sedikit rasa respectnya kakak kepada agamanya Loh, kami. bukti karena saya respect, saya mengajak kalian berpikir untuk berhenti mengutuk Tuhan begitu. Karena saya mengajak kalian menjadi manusia senormalnya. Sakit kan? Teman, dengar nih ya. Dia sakit hati dengan pertanyaan kita. Bagaimana dengan Tuhan terkutuk? Bagaimana pendapatmu tentang pernyataan Tuhan terkutuk? Kurang ajar atau baik itu? Kalau ada pernyataan Tuhan Yesus terkutuk, menurut kamu perkataan baik atau perkataan kurang ajar? Silakan kamu jawab. Ini pertanyaannya aja dia sakit hati loh. Bagaimana dengan pernyataan Yesus terkutuk? Itu baik atau buruk? Jawab. Nggak lagi membedakan dia mana benar mana salah. Itu memang ya mungkin buruk bagi kita manusia, tapi tidak dengan Tuhan juga. Kan? Tengok teman-teman, buruk bagi manusia tapi tidak bagi Tuhannya. Pertanyaanku, buruk nggak jadi Tuhan menjadi manusia? Tidak buruk. Nah, Tuhanmu saja, kamu aja mengatakan bagi Tuhanmu nggak buruk jadi manusia. Kalau jadi anjing buruk Ya, nggak menurut Tuhanmu? karena begini. Kalau karena menurut Yesus Tuhanmu kan- buruk nggak jadi anjing? Saya nggak tanya Ya. kenapa. Saya Iya. tanya buruk. Kalau menurutmu, menurut Tuhan tidak buruk menjadi manusia, saya tanya buruk nggak menurut Tuhan menjadi anjing? Ini agak lain. Berarti teman-teman, apa yang ada di otaknya itu yang harus kita terima menurut dia. Bagi kita tidak. Bagi kita jangankan jadi anjing, jadi manusia aja. Jangankan jadi manusia, jadi malaikat aja bagi kita itu tidak layak dan tidak pantas bagi Tuhan, karena Tuhan tak layak jadi makhluk. Itu loh. Kalian lucu. Kalian yang bilang Tuhan kami bisa jadi apa saja.
Kami cuma bertanya, bisa nggak jadi anjing? Respect lah kak, kok pertanyaannya gitu? Ya salah kalian lah, ngapain kalian bilang Tuhan kalian bisa jadi apa saja? Banyak Satu, orang Muslim juga bilang begitu kak, banyak. apa Tapi kata kami orang tidak Islam? pernah. Apa orang Islam bilang apa? Pernah orang Islam bilang Allah bisa jadi apa saja? Kami tidak pernah buat macam lain. Nggak ada urusan, nggak usah kau bilang nggak pernah. Itu room edis membahas agama kami, menghina agama kami. Kalau kau sakit hati dengan tanya jawab, jangan room saya yang kau suruh berhenti. Kau suruh room Kristen dulu berhenti. Aku ada karena ada room Kristen, tahu? Aku ini ada, pertanyaanku muncul karena orang Kristen yang membuat pernyataan Tuhanku bisa jadi apa saja. Tuhanmu nggak kuasa, nggak bisa jadi apa saja. Ditanya balik, Tuhanku bisa nggak jadi anjing? Respect lah, sakit hati lo aku. Lucu. Kami ini sangat menghargai agama Islam kak. Kami juga menghargai agama kalian kok, dengan cara kami tidak mengganggu kalian. Emang saya pernah ganggu kalian? Saya cuma bertanya doang kok. Iya begini cara mengganggu kami. Loh, kalian terganggu dengan pertanyaan ini? Iya terganggu sekali kak. Serius. Ya udah kalau gitu jangan kalian bilang lagi depan kami Tuhan kalian bisa jadi apa saja. Jangan promosikan lagi agama Yang kalian kepada bilang kami. siapa? Yang bilang itu cuma oknum Misionaris. yang tidak bertanggung jawab. Ya kalian marah sama dia lah, kok sama kami kalian marah? Lucu kalian ini. Orang Kristen mengganggu kami, kau diam. Giliran kami menjawab, membalikkan pertanyaan, kau terganggu, kan lucu. Berarti kau egois. Kawan-kawanmu Kristen menyebarkan agamanya kepada saudara kami dengan mengatakan, kau ngapain kau punya Tuhan Allah nggak bisa jadi apa-apa? Tuhan kami lo hebat, bisa lo jadi apa saja. Ditanya sama orang Islam, bisa nggak jadi anjing? Sakit hati aku, kamu nyakiti hati, gak respect sama kami. Jangan sebarkan agama kalian kepada kami umat Islam kalau gitu. Saya ini hanya mereaksi. Saya adalah orang yang membuat reaksi karena adanya aksi. Orang Kristen selalu bilang dan sok-sok gaya depan saya, Rifa, Tuhannya nggak bisa jadi apa saja. Makanya Tuhannya nggak bisa jadi manusia. Rifa, Tuhanku loh bisa jadi apa saja. Ditanya baik-baik, bisa nggak Tuhan kalian jadi anjing? Tersakiti aku, nggak respect riba ini loh. Ya udah kak, begitu. ya. Terima kasih, minta maaf sebelumnya kalau dari teman-teman saya atau dari keluarga saya. Jangan kau yang minta Kristen maaf Katolik atas yang nama pernah- temanmu. Iya, Kami nggak Kak. butuh. Dengar ya, dengar baik-baik. Kami bukan agama yang meletakkan kesalahan orang lain kepada orang lain. Yang kurang ajar yang lain kok kau yang minta maaf. Lucu kau. Aneh. Buat apa kau minta maaf? Udah dibawa aja lah. Inilah aku bilang kan, Oten-oten itu yang menyakiti saudaranya sendiri. Salah kalian, ngapain kalian promosi Tuhan kalian depan kami? Tuhan kami bisa jadi apa saja. Tuhan kamu nggak bisa nggak jadi anjing. Tersakiti loh aku, kan lucu. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.